Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Nabi Yeremia pasal 18. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Yeremia 18 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kita adalah supaya kita dapat dibentuk menjadi sesuatu yang indah di tangan Tuhan. Itu sebabnya berbagai cara Tuhan pakai untuk membuat kita menjadi satu alat yang indah di tangan Tuhan. Bahkan seringkali lewat hal-hal yang tidak enak bagi kita. Kadang-kala kita merasa Tuhan seperti menyesah, seperti seorang bapa yang menyesah anaknya, menghajar anaknya, bukan untuk membinasakan, sama sekali bukan, tetapi untuk membuat menjadi baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan membentuk hidup kita, apa yang perlu dari hidup kita? Saudara-saudara, bagaimana respon kita? Jangan pernah mengeraskan hati, saudara. Jangan pernah mengeraskan hati. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah berniat untuk menyusahkan, menyakiti siapapun juga manusia. Siapapun juga. Tuhan tidak pernah tega untuk menyakiti, menyusahkan siapapun juga. Tetapi Tuhan ingin semuanya menjadi baik. Tuhan ingin semuanya mendatangkan damai sejahtera. Tetapi ketika seseorang mengeraskan hati di hadapan Tuhan, maka disitulah dia akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Pelajaran dari apa yang dialami oleh Mesir di bawah kepemimpinan Firaun dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-7, 8 sampai 9. Ketika Musa atas perintah Tuhan meminta supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat, dengan hukuman-hukuman, ada 10 tulah. Saudara, 9 tulah yang pertama, mulai dari pasal yang ke-7, pasal 8 sampai pasal 9, pasal 7 ayat 13, hati Firaun berkeras. Ayat 14 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ayat 22 pasal 7, tetapi para ahli Mesir membuat demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras. Pasal 8 kemudian lanjut ayat 15, tetapi hati Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati. Ayat 19, lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Pasal 9 pun, pasal 8 ayat 32, pasal 9 ayat 12, pasal 9 ayat 7, saudara-saudara. Ayat 34, ayat 35, 10 kali dicatat di dalam 3 pasal ini, 10 kali dicatat Firaun mengeraskan hatinya, tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Akhirnya apa? Pasal 10 ayat 1. Keluaran 10 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. 10 kali Firaun mengeraskan hati. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan sengaja bikin hati Firaun bertambah keras. Tuhan sengaja mengeraskan sekarang hati Firaun.
Sampai kemudian Firaun kehilangan anak sulungnya, pewaris tahtanya, dan semua rakyat Mesir meraung-raung karena kehilangan anak sulung dari mereka. Saudara, Tuhan tidak pernah menginginkan sesuatu yang tidak baik kepada siapapun juga. Tuhan ingin semua orang mengalami kebaikan. Mazmur pasal 95, firman Tuhan mengajarkan kepada kita demikian. Ayat 6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini nasihat firman Tuhan. Nasihat firman Tuhan berkata, marilah kita sujud menyembah kepada Tuhan, karena dialah yang menjadikan kita. Artinya, jangan kita mengeraskan hati, tapi kita menjadi orang yang suka menyembah, mentaati Tuhan dalam segala firman-Nya. Kita akan melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan menjadi bagian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas segala berkat pertolongan pemeliharaanmu sampai hari ini bagi kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Mari Tuhan pimpin kami, mari Tuhan kuasai kami, jaga, lindungi, pelihara, bahkan dandani kami menurut kekayaan dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.